Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Sarah di Sobat Talks. And kali ini gue akan membahas sesuatu yang banyak banget mungkin dirasakan sama kita semua akhir-akhir ini, atau sering kita rasakan, atau mungkin orang terdekat kita sering banget berperilaku seperti ini. Ini adalah sebuah emosi, sebuah perasaan yang sangat umum dirasakan oleh manusia. Perasaan bersalah, guilty. Nah, sebelum gue lanjut, gue minta sama kalian untuk like, comment, share, and jangan lupa subscribe untuk terus mendukung Sobat Counts membuat konten-konten selanjutnya. Perasaan bersalah atau feeling guilty. Mungkin kita udah sering ya dengar istilah-istilah seperti ini, karena ini tuh bukan sesuatu yang asing gitu ya untuk dirasakan. Tapi mungkin menamainya ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Kita mungkin seringkali merasa, aduh kayaknya ini gak betul deh, kayaknya saya terlalu kasar. Tapi apa ya namanya? Nah, ini adalah perasaan bersalah. Perasaan bersalah ini adalah sebuah perasaan atau emosi yang diakibatkan karena pribadi diri kita mengetahui bahwa diri kita ini tidak sejalan dengan peraturan, dengan standar norma yang berlaku di masyarakat. Perasaan bersalah atau feeling guilty ini murni urusan pribadi. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Seolah-olah kita memberikan hukuman sama diri kita. Karena diri kita ini gak betul-betul jadi manusia yang menurut kita seharusnya A. Menurut kita seharusnya B. Menurut kita seharusnya C. Jadi kita ini merasa bahwa kita ini salah gitu. Kita tuh gak takut sama hukuman. Misalnya ketika kita berbohong sama orang tua, kita bohong sama pasangan, kita bohong sama teman kita. Kan berbohong ini adalah sesuatu yang salah menurut norma dan standar aturan di masyarakat kan. Tapi apa sih hukuman untuk orang-orang yang berbohong? Ini ada banyak banget. Tapi sebelum itu terjadi, kita akan berpikir bahwa diri kita ini salah. Kok saya berbohong ya? Kok saya begini ya? Kok saya nggak ngaku aja ya kalau misalnya saya sebetulnya kemarin udah mengambil barang teman saya, bahwa kemarin sebetulnya saya pergi dan nggak minta izin sama orang tua saya gitu, atau mungkin sebetulnya kemarin saya bohong sama pasangan saya. Jadi kita ini merasa bersalah, kita menghukum diri kita. Aduh, saya ini adalah seseorang yang pembohong, saya ini adalah seseorang yang nggak pantas untuk berada di sini. Pada akhirnya perasaan bersalah ini membuat kita bisa jadi seseorang yang meminta maaf, bisa jadi kita berusaha, oke, saya nggak boleh begini lagi, atau bisa jadi menjadi seseorang yang menjadi lebih buruk, punya emosi-emosi yang lebih buruk. Kenapa bisa seperti itu? Jadi sebetulnya perasaan bersalah ini adalah sesuatu yang wajar sekali untuk dirasakan oleh manusia. Karena perasaan bersalah itu seperti yang sudah saya katakan tadi, yang udah gue bilang, perasaan bersalah ini bisa mendorong seseorang untuk meminta maaf, untuk berubah, untuk belajar. Tapi ketika kita nggak bisa membaca bahwa ini adalah perasaan bersalah dan kita harus memperbaikinya, kita bisa jadi memiliki sikap-sikap atau sifat-sifat yang obsesif kompulsif, kita memiliki kecemasan yang berlebihan, kita memiliki depresi, ya kan? Jadi itu menjadi gangguan-gangguan kesehatan mental yang complicated, yang bisa jadi sangat merusak dan menghancurkan gitu. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, perasaan bersalah ini tuh gak timbul begitu aja. Jadi ada sesuatu yang memang karena benar-benar kita melakukan kesalahan, seperti berbohong, menyakiti orang, berusaha untuk sengaja gitu ya menyakiti gitu kan. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita rasakan bahwa kita itu salah, ya kan? Akan sangat aneh sekali kalau misalnya ketika kita bohong nih, kita fine-fine aja gitu kan. Atau misalnya kita dengan sengaja, saya ini suka untuk mempermainkan seseorang. Saya ini suka ketika saya bisa membuat dia nangis dan menderita. Nah, ini yang harus juga diwaspadai. Tapi ketika kita tahu itu salah dan kita merasa bersalah, itu adalah sesuatu yang harus kita terima gitu. Tapi ada hal-hal yang seharusnya kita nggak merasa bersalah, tapi kita malah merasa bersalah. Nah, biasanya fenomena-fenomena ini terjadi tanpa kita sadari juga. Ada beberapa hal, ada beberapa kejadian
yang akan gue kasih tahu, ketika kalian melakukan hal ini, ketika kalian merasakan ini, kalian tidak harus merasa bersalah. Yang pertama, itu ketika kalian telat membalas pesan. Kenapa gak boleh ngerasa bersalah? Bukan gak boleh, tapi tidak perlu merasa bersalah. Karena gini, ketika kalian membalas pesan, kalian 100% punya hak menentukan untuk kapan kalian membalas pesan. Misalnya kalian merasa bahwa diri kalian sedang gak baik-baik aja, terus ada yang chat kalian, teman kalian, pasangan kalian, gue mau cerita, aku mau cerita, tapi kalian merasa kalian tidak dalam posisi yang benar-benar siap untuk mendengarkan orang lain, kalian boleh membalas itu ketika kalian merasa lebih baik. Ini berbeda dengan pengabaian terhadap orang lain. Kalian tidak bermaksud untuk mengabaikan orang lain, tetapi kalian memilih untuk mengutamakan diri kalian sendiri. Ini sesuatu yang berbeda. Dan ketika kalian memilih mengutamakan diri kalian, kalian tidak perlu merasa bersalah. Yang kedua, ketika kalian berkata tidak. Ya kan? Banyak banget di antara kita mungkin adalah tipikal orang yang gak enakan gitu kan. Kita sering banget berpikir bahwa kalau ada orang yang datang, kalau ada orang yang meminta bantuan dan meminta tolong gitu ya, sama aja sih, kita harus bilang iya, kita harus membantu mereka, kita harus ngasih tahu bahwa oke, saya bisa, mau kapan, padahal kita lagi nggak bisa, kita lagi di mana, kita lagi sibuk, ada banyak yang harus kita lakukan gitu kan. Tapi kita merasa dia harus kita bantu. Kalau sebagai teman yang baik, sebagai sahabat yang baik, sebagai pacar yang baik, saya harus membantu. Sebagai saudara yang baik, sebagai anak yang baik, saya harus membantu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ketika kalian bilang tidak, karena kalian memang tidak bisa, karena kalian tidak siap membantu, hal itu diperbolehkan. Kalian tidak perlu merasa bersalah. Dan kalian berpikir, oke, saya mau ngasih waktu buat diri saya sendiri. Kita biasanya bilang me time. Kalian misalnya nonton film, membaca buku, pergi ke suatu tempat sendirian, kalian jalan-jalan gitu, kalian hang out sama teman, atau kalian cuman tidur dan istirahat, kalian juga nggak usah meminta maaf, kalian tidak perlu merasa bersalah. Kenapa? Itu hak kalian sebagai seorang manusia. Kita tuh perlu berhenti sejenak sebelum akhirnya melangkah kembali. Kita perlu melihat bahwa diri kita ini juga butuh waktu untuk sendiri. Gak selalu kok semuanya tentang mereka. Gak selalu semuanya tentang pasangan. Gak selalu semuanya tentang teman. Gak selalu semuanya tentang keluarga. Ada kalanya kita perlu membuat waktu, membuat satu momen di mana ini semua tentang diri kita sendiri. Kita tidak perlu merasa bersalah untuk hal itu. Kita seringkali menganggap bahwa ketika kita mengutamakan diri kita, kita adalah orang yang egois. Begitu kan? Kita adalah orang yang gak peduli sama orang lain. Tetapi gak seperti itu. Kita sedang mencintai diri kita. Ini adalah proses yang sangat sulit mungkin untuk kita lihat. Karena mungkin akan ada orang-orang yang kamu ini terlalu fokus ya sama diri kamu. Tapi sebelum kita fokus sama orang lain, kita harus fokus sama diri kita sendiri. Satu hal yang harus kita ingat, sebelum kita membantu orang lain, sebelum kita mencintai orang lain, kita harus terlebih dulu membantu dan mencintai diri kita sendiri. Memberikan waktu beristirahat adalah salah satu caranya. Selanjutnya, ketika kita memiliki gangguan kesehatan mental, ya kan, ketika kita stres, ketika kita burn out, ketika kita punya gangguan-gangguan kejiwaan juga, misalnya seperti bipolar, terus OCD, misalnya kecemasan, anxiety, kayak gitu, kita seringkali ngerasa bersalah dan membebani orang lain. Mungkin yang umum ya, yang kita tahu depresi, stres yang berlebihan. Kita seringkali ketika kita cerita sama orang lain, kita ngerasa kayaknya saya ini adalah sebuah beban untuk mereka. Sepertinya saya adalah seseorang yang membuat mereka kesulitan untuk menjalani hidup mereka. Nah, ini harus digarisbawahi lagi bahwa hal ini itu gak salah untuk kalian miliki. Dan ketika kalian bercerita sama mereka, ketika kalian membagikan apa yang kalian rasakan, hal ini juga tidak salah. Karena kalian itu sedang berjuang. Karena ketika kalian sudah menyadari dan mau bercerita, kalian artinya sudah mulai mau belajar menerima. Dan itu gak salah. Ketika mereka meninggalkan kalian, itu bukan berarti kalian memang layak untuk ditinggalkan. Bukan begitu. Tapi kalian sedang menemukan orang-orang yang memang benar-benar mencintai kalian. Misalnya kita punya 10 teman ya, dan mereka tahu
10 orang ini tahu kalian punya gangguan kesehatan mental. 5 orang pergi, 5 orang stay. Dengan begitu kalian punya 5 orang yang benar-benar mencintai kalian. Dan saya rasa, dan gue rasa, oke, ini adalah hal yang cukup gitu. Ini adalah hal yang benar-benar berharga untuk kalian jaga. Jadi kalian nggak perlu merasa bersalah ketika kalian punya hal itu. Karena pada nyatanya kalian bisa menemukan seseorang yang benar-benar mencintai kalian. Ketika kita memiliki perasaan bersalah, kita sebetulnya nggak tahu nih datangnya kapan. Kita nggak bisa memprediksikan. Kayaknya gue bakal ngerasa bersalah 5 menit lagi. Kayaknya besok jam 11 siang gue bakal merasa bersalah. Atau mungkin lusa ya, nanti hari Minggu gitu ya, pagi-pagi gue akan merasa bersalah deh. Karena mungkin ya gue pengen aja gitu. Tidak seperti itu. Perasaan bersalah adalah emosi negatif yang kita tidak bisa memprediksikan hal itu. Terjadi kapan, terjadi karena apa. Kita itu tidak bisa memprediksikan kepada siapa kita akan merasa bersalah. Dan ketika perasaan bersalah itu datang terus menerus, ya kan, semakin buruk, ini bisa sangat mengganggu kehidupan kita. Seperti yang sudah gue jelaskan tadi, ini bisa menyebabkan obsesif kompulsif, kecemasan, dan depresi. Bahkan ya banyak penyakit-penyakit kejiwaan atau gangguan kesehatan mental lainnya. Nah, gimana sih cara untuk menanggulangi ketika kita merasakan perasaan bersalah ini? Ada banyak hal yang bisa kita coba, dan ini adalah sesuatu yang gue lakukan berdasarkan pengalaman pribadi juga. Yang pertama adalah mengenali alasan kenapa kita merasa bersalah. Ini penting banget. Sama siapa kita merasa bersalah, apa alasannya. Misalnya kita berbohong sama orang tua, kita berbohong sama teman kita. Mana yang membuat kita merasa bersalah? Mana yang harus coba kita perbaiki? Ketika kita bisa melihat, oh iya ya, saya salah ya, saya seharusnya kemarin izin sama orang tua saya. Oke, seharusnya saya nggak mengambil milik teman saya yang bukan hak saya. Nah, kita udah tahu nih, kita udah identifikasi. Oke, kita bisa menentukan tindakan untuk menghentikan perasaan bersalah dengan meminta maaf, dengan jujur misalnya. Maaf ya, kemarin aku nggak izin waktu aku pergi. Atau ke teman kita, maaf kemarin saya mengambil ini tanpa izin karena terburu-buru misalnya begitu. Jadi ada banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita takut minta maaf gitu ya, kita bisa berusaha nggak mengulangi hal itu lagi. Ada banyak banget caranya. Tapi menurut gue pribadi, cara yang paling tepat adalah meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Karena dengan mengakui kesalahan itu, menurut gue itu bukan sesuatu yang membuat kita malu. Perasaan bersalah ini beda sama perasaan malu. Kalau malu ini belum tentu merasa bersalah. Dan perasaan bersalah itu juga belum tentu malu. Jadi ketika kita mengakui kesalahan, gak ada hal yang harus kita ngerasa, ih gue malu gitu. Gak ada gitu. Karena pada dasarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita mengakui kesalahan, itu karena memang kita perlu untuk menghilangkan perasaan bersalah. Bukan menghilangkan, nggak menganggap, tapi kita udah mengenali dan menerima, lalu kita bertanggung jawab untuk hal itu. Selanjutnya kita kan gini ya, kita tuh merasa bersalah karena kita punya standar, kita punya manusia yang baik adalah manusia yang jujur, manusia yang baik adalah manusia yang harus membantu, manusia yang baik adalah yang bla 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 bla, dan saya harus seperti itu. Nah, coba dikurangin sedikit demi sedikit, bahwa ketika kita beraktivitas, ketika kita bersosialisasi sama orang lain, cobalah berhenti untuk tidak mengatakan saya harus, tapi cobalah dengan kata-kata seperti saya akan berusaha untuk bersosialisasi dengan baik, saya akan berusaha untuk ramah sama teman saya akan berusaha untuk jujur kali ini. Jadi kita usahakan, tapi nggak mengharuskan. Jadi ketika itu gagal, tapi kita udah mencoba, kita nggak merasa bersalah. Saya harus ini seperti sangat kasar sama diri kita sendiri kalau menurut gue. Jadi kita itu ketika kita nggak melakukan itu, kita tuh jadi yang kok gue bodoh banget sih. Kita tuh sering banget tuh kayak gitu. Kok gue gini banget, kok gue kayak gini doang nggak bisa, kan gue harusnya begini. Nah ini yang harus kita kurangin nih teman-teman. Jadi kita nggak boleh lagi menggunakan kata harus. Coba ganti dengan kata saya akan mencoba, saya bisa berusaha gitu.
gitu. Jadi nggak memaksakan sesuatu, tapi mengusahakan sesuatu. Selanjutnya, kita menghargai usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Kita tuh seringkali menganggap apa yang udah kita lakukan ini nggak sebaik orang lain, membandingkan diri sendiri, mengcompare gitu ya. Gue udah belajar semalaman, kok hasil ulangan gue cuma 70 ya, temen gue kok bisa 90 ya. Ini kayaknya gue nggak belajar dengan bener deh, kayaknya gue salah ya, kayaknya aduh gimana ya, kayaknya gue nggak bisa deh gini. Kita tuh jadi merasa bersalah, gue kayaknya bakal mengecewakan orang tua gue, kayak gitu, gue nggak sesuai sama ekspektasi yang gue mau, diri gue gagal. Nah, hal-hal ini harus diwaspadai. Coba melihat bahwa ketika kita bangun di pagi hari, kita bertahan, kita beraktivitas seperti biasa, kita mencoba untuk berdiri dan bangkit kembali dari hari-hari sebelumnya, hal itu adalah hal yang sangat baik. Hal itu menandakan bahwa kita ini sudah bisa melangkah dan bertumbuh lebih jauh. Kita bisa bertumbuh lebih baik gitu. Jadi coba apresiasi diri sendiri. Coba lihat bahwa oke, saya sudah mencoba yang terbaik. Dan saya layak untuk mendapatkan sebuah apresiasi gitu. Jadi nggak apa-apa kalau saya gagal hari ini, saya besok bisa mencoba lagi gitu. Jadi kita boleh menyemangati diri kita boleh berterima kasih sama diri kita. Itu bukan sesuatu yang salah. Dan yang terakhir, kita bisa melihat kesalahan kita dan memaafkannya. Kita mencoba melalui sudut pandang orang lain. Jadi mungkin menurut orang lain, kita itu nggak seperti apa yang kita pikirkan, bahwa orang lain tuh ternyata bisa loh melihat bahwa kita berusaha yang terbaik. Orang lain tuh melihat bahwa diri kita ini bukan seseorang yang asal-asalan dalam bertindak gitu. Dan ketika kita salah, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Kita harus memaafkan diri kita. Kita sangat perlu memaafkan diri kita. Be kind to yourself gitu. Jadi nggak apa-apa untuk merasa bersalah, asal kita tahu sampai mana kita perlu merasa bersalah. Ketika itu terjadi terus-menerus, gue harap kalian bisa melihat bahwa hal itu tidak baik dan bisa kalian atasi. Ketika kalian tidak bisa melakukan dengan cara-cara ini, kalian sangat boleh dan sangat dianjurkan untuk datang kepada profesional seperti konselor, psikolog, ataupun psikiater. Sekian Sobat Talks kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.